Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah? Mani asai bisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratil kiram rahimakumullah. Para jamaah Majelis At-Tahsin RT 03 yang insyaallah dimuliakan Allah. Masih bermasalah? Apa tekuru pakai iyo? Mati. Kode alam. Ini. Khusus buat MC. Baik. Yang Al-Fakir hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Hajj Bapak Abdul Syukur, yang Al-Fakir hormati guru kita semua Sahibul Hajat Khadim Majelis At-Tahsin Ustadz Ivan Tasrifin dan para jamaah yang hadir pada malam hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, cukup bisa dimulai. Bapak-bapak bisa dimulai. Ibu-ibu siap memulai, Ibu? Bu, jauh tapi kedengerannya, Bu. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa terlebih dahulu, diikuti ya, senantiasa setiap kali menghadiri sebuah majelis ilmu insyaallah sudah benar-benar bisa ini sekarang. Enggak sih ya, enggak. Ulah dicocokin atuh na ih. Baik. Kita langsung saja dimulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratil kiram rahimakumullah. Udah benar-benar bisa ini. Oh, harus digeser. Oh, enggak. Jadi pohon deui itu. Mau menyampaikan apa pada kesempatan yang mulia ini? Tadi sudah kita dengarkan dari guru kita, Bapak Ustadz Haji Abdul Syukur telah menyampaikan bahwasanya yang paling penting momen ini adalah menyambung silaturahmi, dan kita juga sangat familiar sekali atau aya dewa ya. Geus na ulah dicocok atulah. Insyaallah kita akan sedikit membahas ya. Al-Fakir hanya punya sedikit sebenarnya Pak Haji. Ngora keneh da eker di dia mah ngora keneh. Eker tadi geus rada kolot tadi mah. Insyaallah kita akan kupas sedikit mengenai momen Isra wal Mi'raj. Ya, langsung saja kita ke arah sana. Tadi sudah dibacakan oleh Qari. Qala Allahu azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Subhanallazi, subhana. Naon artinya subhana? Bu, kok dipanggilnya ibu? Bapak-bapak belum tentu bisa jawab, Bu. Bu, subhana naon, Bu? Oh, jawaban kene. Subhana apa subhana, Bapak? Subhana, naon subhana? Hah? Maha suci, subhana. Ya, ini sudah menjadi ittifaq qarar indal ulama al ulamaul Quran. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali dengan kata subhana. Jadi kalau ada orang dia nyebutnya lamun ayat gitu ya. Lamun ayat Al-Qur'an diawali dengan kata subhana, maka di situ terdapat sesuatu yang ajaba. Naon ajaba teh? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Nah, begitu. Di sini akan kita bahas, tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwasanya Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra apa Isra tadi? Isra apa Isra? Hah? Jalan-jalan. Perjalanan. Diberjalankannya. Siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Isra. Di dalam Al-Qur'an disebutkan subhana, di sini ada awalan kata subhana. Maha suci. Subhana. Subhanallazi allazi yang asra non asra tadi memperjalankan. Jadi begini Pak, kejadian Isra wal Mi'raj yang telah terjadi di masa lampau, kurang lebih 1400 tahun lebih ya, itu yang dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW ini bukan kejadian
yang bisa diterima akal dengan mudah, gitu Pak. Jadi lemen erek memahami Isra dan Mi'raj itu tidak cukup saja dengan menggunakan akliyah. Nah, tadi bahas masalah akliyah itu tadi di Masjid Al-Muhajirin, klaster Kerinci. Akliyah, naon akliyah teh? Masuk akal, teu asup di akal cenah gitu. Naon sabab? Peristiwa Nabi kita diisrokan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah, sebuah peristiwa yang tidak masuk akal, sebuah peristiwa yang sulit diterima akal. Makanya ketika kita mau memahami Isra dan Mi'raj, ini tidak cukup dengan akal semata gitu. Kenapa sebab? Apa sebabnya? Karena ini perjalanan atau diperjalankannya seorang hamba Allah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui satu saat yang sangat singkat gitu. Dari mana Pak? Asranya dari mana? Subhanallazi asra. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Waktu itu Kanjeng Rasul lagi ngapain? Kira-kira jam berapa? Mulainya diperjalankannya. Kira-kira jam berapa Pak? Hah? Jam berapa? Yang benar atau Bu? Isra Mi'raj dimulai jam berapa, Bu? Tekadek ya, Bu? Jadi begini, Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya sudah menerima perintah sholat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwasanya sholat itu sebelum Isra dan Mi'raj itu sudah diperintahkan. Hanya saja waktunya. Nah ini, jadi ketika itu sholat itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi waktunya itu hanya 2 waktu saja, yaitu kapan? Sholat pagi dan sholat petang. Sholat pagi dan sholat petang. Ai petang teh naon tah? Sore. Ai sore cek orang sorena jam berapa? Jam 4. Ini sebenarnya lamun bilang sore merujuk kepada bahasa Arab itu sebenarnya masa gitu loh. Masaan itu sore gitu loh, bahasa Arab itu. Sebenarnya masaan sore itu di kita mah petingna peting sore. Nah, berarti waktu Isya. Jadi Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW waktu itu setelah sholat Isya, setelah sholat sore 2 rakaat di Hijr Ismail. Nah, ini guru kita sudah pernah ke sana ini. Ya Sat ya, ke Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itulah awal diisrokan Nabiullah Muhammad SAW. Itu starting awalnya. Starting awal dari Hijr Ismail. Ketika itu Rasulullah SAW selesai sholat 2 rakaat. Karena sholatnya memang 2 rakaat. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, datanglah malaikat Jibril dengan membawa apa? Kendaraan. Kendaraannya apa? Bu apa? Buruk. Udah tahu semua kan? Kendaraan namanya buruk. Segede apa buruk? Segede apa buruk? Pak, terbayang nggak? Ini kan kita akan membahas masalah Isra dan Mi'raj. Tadi disampaikan bahwasanya Isra dan Mi'raj tidak bisa diterima oleh akal semata. Ini butuh hal lain.
Kalau dengan akal semata tuh nggak masuk. Makanya harus ada hal lain, yaitu ilmu. Nah begini Pak, jadinya kalau kita itu sebenarnya, kalau kita saat ini meyakini sesuatu itu yang belum terjadi atau bahkan akan terjadi, itu biasanya kita yakin, tetapi yakin kita itu hanya baru sebatas yakin ilmu. Yakin ada surga Pak? Benar. Emang gak ketemu? Udah pernah melihat? Nah berarti yakin aku maha iman. Nah kalau ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla lau ta'lamun summa kalla lau ta'lamun. Terus ilmal yakin, dari situlah sebenarnya keyakinan kita kepada adanya Allah, keyakinan kita kepada adanya surga, keyakinan kepada adanya neraka, itu baru sebatas ilmal yakin. Jadi begitu Pak. Tetapi kalau kita meyakini secara juntrung, juntrung teh naon bahasa rawailat lain juntrung teh. Ibu-ibu biasanya yang apal ya. Ana masuk ayat COD lain Bu. Bu. Itu jauh. Jauh. Tapi kadang kan? Coba Bapak-bapak pernah belanja COD, Pak? Belum. Gimana belanja COD, Pak? Ditempo naon, ditampakkan naon? Gambar. Nah, itu baru ilmal yakin. Ilmal yakin. Barangna aya weh. Acan datang maksudnya. Kakarak diklik dungkul. Terus dibayar. Datang. Nah, baru ketika datang, oh kos kieu. Nah, itu baru ainal yakin. Jadi ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Lamun ilmal yakin itu hanya sebatas info atau informasi atau maklumat atau ilmu yakin gitu loh. Ilmal yakin. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Sungguh nanti itu kalian akan lihat gitu loh. Nah, ketika barangnya datang baru itu namanya ainal. Ain itu naon ain? Mata dideuleu. Nah, dideuleu teh orang dia macam deuleu. Ditempa apa ditenjok? Dideleng. Siapa sih ngerti deleng? Enggak ada orangnya. Nah, itu ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Ilmal yakin kita kepada surga, ilmal yakin. Kenapa? Karena kita dapat informasi itu dari Al-Quran. Karena kita dapat informasi itu dari Kanjeng Muhammad SAW. Itu ilmal yakin. Kita meyakini hal itu. Tetapi belum kita temui. Sehingga kita belum bisa sampai batas ainal yakin. Ainal yakin itu nanti. Ketika sudah katingali juntrung nak gitu. Matana lamun COD-an, lamun beli online, nah gitu ada ilmal yakin. Nah itu belum datang, baru kita pesan tuh. Ketika barang sudah datang, celeketek teh, non celeketek teh. Ning kos kieu geuning teh sarojeng gambar, cenah kan begitu. Beda dengan surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga digambarkan bagaimana itu surga. Adakah surga, Pak? Ente serius jawabna oge. Oh gitu, ente semangat itu. Ini kan belum yakin sebenarnya. Kalau mun segitu mah dek-dek henteu. Emang ada kemana geus bae? Surga. Pede amat ya. Emang buka orang dalam mereka surga. Boga naon ka surga? Emang diasuhun ka surga? Pak Ustaz. Ya. Jadi ketika kita mau memahami Isra dan Mi'raj, ini tidak bisa dengan akal ansih, non ansih cenah. Cuman dengan akal doang itu nggak bisa. Itu harus ada ilmul yakin begitu. Jadi harus diiringi dengan itu, dengan keimanan gitu loh. Kalau tadi ngomong iman, al-imanu huwa tasdikul jazm. Al-iman huwa tasdikul jazm. Tadi sampaikan begitu. Iman itu tasdik al-jazm, pembenaran secara pasti 100%.
Seperti halnya niup balon dari cara begitu. Ini oleh-oleh di Al-Muhajirin. Palinter orang Al-Muhajirin. Nah, maksudnya niup balon. Tahu balon, Bu? Tahu cenah tuh. Anak-anak di sini tahu balon ya? Bapak-bapak tahu balon? Lamun ditiup kumaha balon, Pak? Melendung. Balon melendung ditiup cenah. Tapi lamun geus ditiup terus kemudian ditalikeun. Kempes tuh, Pak? Henteu, lamun 2 poe meotan, nyawa meotan teh kumaha? Bahasa lain. Semakin mengecil, kira-kira itu balon rapet apa henteu, Pak? Lamun bolong bisa ditiup, Pak? Henteu cenah. Itulah balon. Jadi balon lamun ditiup eta tetap ngabuleuneng, sapoe 2 poe ngabuleuneng, berarti tidak ada kebocoran di sana. Nah, begitu. Tadi aya nu ngomong cenah, Pak, bocorna bocor halus katanya, Pak. Bocor halus maksudnya memang ada titik kecil gitu. Nah, namanya al-iman huwa tasdiqul jazm itu memang seperti tadi, seperti niup balon yang enggak ada bolongnya sama sekali. Itu bulat utuh. Nah, begitu. Seperti halnya kita meyakini Isra dan Mi'raj itu kalau dengan kacamata iman itu bulat utuh begitu, Pak. Tidak ada syak, entah bocor halus, Pak. 2 poe 3 poe peot. Berarti aya kebocoran. Loh, berarti enggak 100% keimanannya. Coba Isra dan Mi'raj diperjalankannya seorang hamba Allah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan sebuah kendaraan bernama buraq yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW waktu itu setelah sholat Isya 2 rakaat dari Hijr Ismail datang. Assalamualaikum ya Rasul. Aya naon? Ini dibawakan kendaraan namanya buraq. Kumaha buraq? Kebayang buraq? Henteu. Ai cek tina hadis mah buraq itu kendaraan yang dibawa oleh malaikat Jibril, gedena leuwih leutik ti kuda, leuwih gede ti keledai. Nyawa keledai teh. Naon keledai? Okos kuda tapi lebih letik. Ya. Nah, berarti di antara gede na kuda jeung keledai. Berarti lebih letik ti kuda, lebih gede ti keledai. Bagaimana tuh? Bentuknya sudah terbayang berarti. Amun kuda mah kabayang meureun. Berarti lebih letik ti kuda. Bagaimana cara dia berjalannya? Di sini ada riwayat di dalam hadis Imam Al-Bukhari bahwasanya setiap kali buraq itu melangkah, sakali ngajeleng, sakali ngalengkah. Nyawa ngajeleng teu? Pak Deni tahu ngajeleng? Luncat. Setiap satu langkahnya buraq itu seujung pandang, seujung pandang. Satungtung deule. Nah, satungtung deule. Seujung dipandang. Jadi kalau misalkan untuk menggambarkan hal ini, Bapak-bapak pernah ke pantai ya, Pak ya? Pak Topik pernah ke pantai memang? Pernah? Ceritanya doang. Mungkin Bapak-bapak tahu pantai, Pak? Tahu. Iya. Ketika di pantai, ada ujung pantai di sana. Ujung pantai bukan ujung lautan di sana. Nah, berarti buraq itu sekali lengkah sampai ke ujung sana, gitu. Itu. Jangan dibayangkan kecepatannya, tapi sekali jeleng itu nepi ka ujung. 2 kali jeleng nepi ka ujung, gitu. Jadi lebih cepat, Pak. Lebih cepat dari Grab. Dan yang perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika diisrakan dari Hijr Ismail tidak langsung ke Masjidil Aqsa, Pak. Jadi ada perjalanan lainnya, ya kan? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sebenarnya nggak langsung, Pak.
dari Masjidil Haram itu nguriling heula. Naon nguriling? Bahasa Indonesia naon nguriling? Hah? Jalan-jalan. Heeh lah. Melaku-melaku. Sopo sing ngerti melaku-melaku? Berjalan, diperjalanankan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada hambaku bahwasanya inilah sebagian dari kekuasaan Allah gitu loh. Ada ibrah di sini, Pak. Jadi ada ibrah ketika dilakukannya Isra-nya Rasulullah SAW dari Makkah kemudian ke satu tempat lain. Kalau kurang lebih ada 5 kota yang didatangi, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Yang pertama ketika dari Hijr Ismail, Rasulullah SAW dibawa ke salah satu tempat yang banyak sekali pohon kurma di situ. Banyak pohon apa? Lain rambutan lain? Lamun rambutan Rasul ngaget. Ya Allah. Memang bertanya ketika itu langsung berhenti di satu tempat yang namanya kebun yang banyak kurmanya. Di Makkah itu kan jarang kurma, benar, Pak Haji. Di Makkah itu lebih tandus. Ada satu tempat liren didinya, non liren. Mampir, turun. Nah, di setiap tempat yang diinjakkan kaki oleh baginda Rasul itu akan terdapat keberkahan. Allazi barokna haula. Begitu. Ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah SAW, lungsur, non lungsur, turun, solu rok'ataini, dan sholatlah 2 rakaat. Rasul sholat, Rasul turun dari Buraq, di tempat itu, di kebun non tadi, kebun kurma, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Rasul ditanya oleh malaikat, ya Rasulullah, tahu ini di mana? Gimana? Jawab Rasul gimana? Tidak, wahai malaikat Jibril. Tidak ya Jibril, saya tidak tahu ini apa, di mana ini. Begitu. Kemudian Jibril mengatakan bahwasanya, menjawab bahwasanya, ya Rasulullah, hadza dibah. Hadza dibah. Naon ai dibah teh? Apa tuh, Pak? Dibah itu satu tempat, Pak. Kan tadi asro, subhanallazi asro, diperjalankannya Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi mampir-mampir dulu ternyata. Mampir dulu. Tempat yang pertama adalah dibah. Hadza dibah. Ini adalah dibah ya Rasul. Naon ai dibah teh? Daerah mana ta? Daerah mana? Bogor. Rawailat. Atau Mual Kurma atau merenang. Kokosan loba. Hadza dibah. Dibah itu apa? Dibah itu adalah Yasrib. Pernah nggak dengar Yasrib? Naon ta Yasrib teh? Madinah itu setelah hijrah. Haja hijratuka, engkau akan hijrah ke sini ya Rasul. Nah, berarti sebenarnya sebelum Rasulullah SAW hijrah, itu Rasul sudah diberitahu tempatnya. Jadi dari Masjidil Haram, terus kemudian diperjalankan oleh Buraq tadi, bersama Buraq sekali ngajeleng. Nah, nggak tahu itu berapa kali ngajeleng itu dari Makkah ke Dibah. Berapa kali ngajeleng itu? Apa tak? 2 kali. Sacuplak. Turun di sebuah kebun kurma, kemudian turunnya Rasul, shollu rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Dijelaskan, ini adalah tempat hijrahmu nanti ya Rasul. Ini adalah Dibah. Dibah itulah Yasrib. Yasrib yang kemudian akan menjadi nama Madinatur Rasul. Begitu. Jadi ada barokahnya ketika melakukan hijrah, ketika melakukan Isra di tempat-tempat yang Rasul injak pada saat itu akan ada menjadi tempat-tempat yang barokah, menjadi tempat-tempat yang mulia gitu, menjadi tempat-tempat yang luar biasa gitu. Yang pertama adalah Dibah. Dibah itu Yasrib. Yasrib itu satu tempat yang jauh daripada Makkah. Nah, makanya ketika hijrah nanti Rasulullah SAW itu ditemani oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq
itu perjalanan yang luar biasa jauh. Tapi dengan Buraq hanya dengan beberapa saat saja. Dari tiba, kemudian Rasulullah SAW di perjalanan kembali. Liren deui. Berhenti lagi. Di mana kira-kira, Pak? Di mana? Di Madian. Jadi dari Makkah, dari Hijri Ismail itu ke Dibah, ke Yasrib. Kemudian Rasulullah SAW dibawa lagi ke Madian. Madian mana, Pak? Madian. Madian mana Madian kira-kira? Madian mana? Daerah mana Madian? Ada yang tahu? Tempatnya para syuhada di sana. Tempatnya para syuhada di sana. Kalau sekarang itu Yordan. Jordan itu, daerah Jordan itu luar biasa, daerah Jordan sekarang itu. Dari Jordan Rasulullah SAW disampaikan itu hampir pas turunnya itu tepat di bawah pohon kurma. Sampai disampaikan, ya Rasul turun, sholat 2 rakaat, sholu rakaataini. Inilah tempat di mana Madian Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan kitab di situ. Dari Madian kemudian Rasulullah SAW di perjalanan kembali kemana? Ke Turisaina atau Tursina. Tursina di mana Tursina? Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Nah, yang terkenal itu Gunung Sinai. Di mana itu? Di Mesir. Kok Mekah? Balik deh atau ke Mekah mah? Di Mesir. Jadi dari Makkah ke Dibah atau Yasrib, terus kemudian ke Madian. Dari Madian ke Tursina atau Mesir. Nah, bisa dilihat daerah-daerah yang diinjak oleh Kanjeng Rasul itu menjadi daerah yang luar biasa. Kemudian dari Tursina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Baitul Laham atau Bethlehem, gitu loh. Kemana? Di mana itu? Jangan ngomong Israel lah sebenarnya. Sebenarnya sebelum ke Masjidil Aqsa ke Bethlehem dulu, Palestina, di sana. Terus kemudian di Mesir tadi itu, di Tursina itu Rasulullah SAW disampaikan, ya Rasul, inilah Tursina, inilah saudaramu Isa mendapatkan Injil di situ, di Gunung Sinai di situ. Nah, terus kemudian Rasulullah SAW diperjalankan ke Bethlehem. Di Bethlehem terus kemudian baru ke Baitul Maqdis. Ini hal-hal yang mungkin sebenarnya belum tergali. Ya, biasanya di dalam Isra itu Rasulullah SAW tidak langsung dari Makkah menuju Baitul Maqdis, tetapi ada tempat-tempat lain. Ada tempat-tempat yang malaikat Jibril itu membawa ke sana, dan di antara tempat-tempat yang diinjakan oleh Kanjeng Rasul itu menjadi tempat-tempat yang barokah luar biasa. Makanya menjadi kota-kota yang luar biasa. Yang satu Yasrib menjadi Madinah saat ini. Ini menjadi kota besar, dan bahkan menjadi Madinatul Rasul, negeri pertama yang menerapkan hukum-hukum Allah secara sempurna, secara kafah di situ. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yasrib dengan bantuan dan dengan tawaran dari kaum Aus dan Khazraj waktu itu. Aus dan Khazraj mau menerima Islam. Orang Makkah nggak mau pakai Islam. Akhirnya oleh Allah diperintahkan hijrah kemana? Ke Yasrib. Di Yasrib ada yang menerimanya. Menerima kemudian melaksanakan Islam. Mereka sangat mencintai Allah, Rasul dan Islam. Maka jadilah sebuah daerah yang sangat barokah, menjadi negeri hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan itu menjadi negeri pertama di dunia yang menerapkan hukum-hukum Allah secara sempurna. Disebut dengan Madinatul Rasul atau Madinah saja, biasanya begitu. Hadratul kiram rahimakumullah. Sampai jam berapa ini? Jam berapa, Pak? 10. Udah lewat jam 10 mah. Ya orang tetanggesan waran ya. 10 pagi. Seetik deh Paknya. Lanjut seetik deh. Tadi sudah sampai di Baitul Maqdis.
Dan ketika di Baitul Maqdis, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk memimpin sholat di Baitul Maqdis, Pak. Rasulullah diperintahkan untuk memimpin sholat. Makmumnya siapa? Makmumnya siapa? Makmumnya adalah para nabi, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Sholat itu diperintahkan oleh Rasul, itu wahyu. Diperintahkan untuk sholat, makmumnya adalah para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu jadi makmum beliau semua. Ribuan, Pak. Nabi dan Rasul itu ribuan, Pak. Hampir 200.000 lebih. Itu menjadi makmumnya. Ini sebenarnya sebuah isyarat. Sebuah isyarat bahwasanya Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW itu akan menjadi penutup para nabi. Itu akan menjadi imamnya seluruh manusia, begitu. Jadi seluruh manusia itu sebenarnya nabinya hanya satu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah isyarat. Bahkan tidak hanya itu, tadi disampaikan salah satu ayatnya apa? Yang diciptakannya manusia dan jin. Bagaimana tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini juga jelas bahwasanya ada qarinah bahwasanya ternyata bangsa jin pun itu adalah bagian daripada umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena syariatnya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Jadi begini, Pak. Sebelum di Isra dan Mi'rajkan itu, Rasulullah SAW, jadi flashback lagi. Rasulullah SAW itu melakukan thalabun nusrah namanya, Pak. Apa tadi Apa itu thalabun nusrah? Thalabun nusrah itu adalah sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Islam, untuk menerapkan Islam. Ditawarkan kepada siapa? Kepada para pemimpin kabilah. Nah, yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul itu melakukan thalabun nusrah ke Taif. Mana Taif? Taif itu satu daerah dari Makkah, itu ada yang bilang 90 kilo, kalau guru kami bilang itu 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana, Pak? Hah? Subang. Ya Allah, ini berapa ini? 60 kilo berjalan hanya berdua saja. Rasulullah bersama maula beliau. Siapa maulanya? Siapa? Zaid bin Haris. Gitu. Zaid bin Haris. Kemudian beliau melakukan thalabun nusrah ke Taif. Di Taif tidak diterima, Pak. Di Taif itu malah dihinakan. Di Taif itu malah diusir. Bahkan tidak hanya diusir dengan cara yang sangat keji, ya Allah. Yaitu dengan menggiring para anak-anak dan orang-orang gila untuk melempari Rasul. Nah, Rasul singkat kata dilempari, terus kemudian Rasul bersedih turun dari Taif, kemudian singgah di satu tempat. Nah, disitulah ada kebun kurma. Ya, ada kebun kurma miliknya 2 orang Makkah gitu loh. Kemudian 2 orang itu memerintahkan salah satu maulanya bernama Addas, ya. Bernama siapa? Addas. Ya, Addas itu ada orang di sana. Ada 2 orang, yang satu berdarah-darah. Kelelahan kayaknya. Tolong beri dia anggur. Beri dia lain anggur, iya, Pak, lain. Buah. Lain orang tua lain. Anggur kolesom cenah. Itu anggur buah diberikan oleh Addas itu. Addas diberikan datang. Ini ada makanan, silakan. Rasulullah SAW kemudian diterima oleh siapa? Zaid, ya. Diterima oleh Zaid, kemudian dipersilakan, ya Rasul. Ini ada rezeki, ada anggur. Kemudian Rasulullah SAW itu menerimanya dan memakan. Dengan sebelum makan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diperhatikan oleh Addas. Addas memperhatikan dengan seksama, kok bilang bismillah? Ini adalah kalimat yang tidak pernah disebutkan atau diucapkan oleh bangsa Makkah manapun. Kemudian Addas bertanya, ya Tuhan, Tuhan ini siapa? Dari mana?
kalimat apa yang Tuhan sebutkan tadi? Nah, Adas ini beragama Nasrani. Ketika beragama Nasrani, dia itu mengingat bahwasannya di dalam Nasrani itu ada kalimat-kalimat yang ilahiyah di sana. Jadi begini Pak, Nasrani yang ditemui oleh Kanjeng Rasul ya Adas itu ternyata Nasrani itu adalah Nasrani Nestorian. Ada yang pernah tahu itu Pak? Jadi Nasrani itu banyak Pak. Yang paling mendekati dengan cara ibadahnya kaum muslimin, yang paling mendekati dengan milahnya yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam itu adalah Nasrani Nestorian. Yang para pengikutnya disebut dengan Hawari. Ya, makanya kalau flashback lagi ada yang namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu orang Nasrani Pak, orang Nasrani beragama Nasrani, Nasraninya Hawari, pengikut Nabi Isa. Kemudian dia kabur, meninggalkan kezoliman dari zamannya. Mereka masuk ke dalam gua oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditidurkan. Itu ternyata Nasrani Hawari. Yang ketemu dengan Kanjeng Rasul di kebun itu Adas. Ya, Adas itu orang Nasrani juga Pak. Nah, orang Nasrani terus kemudian mendengar kata Bismillah, tertarik. Kok ini mirip seperti yang diajarkan? Makanya ditanya, Tuhan dari mana? Tuhan siapa? Rasul malah bertanya, lah Anda siapa? Dari mana? Kemudian Adas menyampaikan, saya itu Adas. Agama saya Nasrani. Saya dari mana? Menyebut satu tempat. Kemudian Rasulullah SAW dengan tersenyum mengatakan, Subhanallah, itu negerinya orang-orang soleh. Saudaraku Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Yunus itu nabi. Nah, ada semakin terkejut Pak. Loh, kok tahu Yunus? Sedangkan di negeri kami itu terkenal sekali Yunus. Dari mana Anda tahu Yunus? Itu adalah saudaraku, kata Nabi. Kami adalah para nabi dan aku adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah pembicaraan Adas dengan Rasul, datang juga ada yang dengerin. Kaum bangsa jin. Nah, bangsa jin itu mendengarkan itu di kebun itu. Makanya jin itu ada di kebun-kebun. Jin itu ada di kebun. Siapa yang ada di kebun sekarang nih? Ada jin di situ. Tadi di pojok. Loh memang jin itu menempati yang pojok-pojok. Mana yang di pojok-pojok ini? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Jin, ya. Na'rafu Qur'anan ajaba fa'amanna bih. Kami dengar Al-Qur'an itu sebuah perkataan yang luar biasa. Fa'amanna bih, maka kami beriman atasnya. Itu orang jin atau bangsa jin. Jin itulah menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Hadratil kiram rahimakumullah. Ini di awal tadi disampaikan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak cukup dengan akal semata. Kalau diterima dengan akal semata, mual nepi Pak, nggak nyampe. Dengan buruknya saja sudah nggak kebayang. Kok mana ada kendaraan yang sekali ngajleng, sekali loncat, sekali langkah itu seujung pandang, gitu. Belum lagi kita membicarakan masalah Mi'raj. Tadi sudah disinggung bahwasanya Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis kemudian Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Yang pertama menembus langit yang ke-7. Langit lapisan pertama disambut oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Assalamualaikum. Siapa ini? Kata malaikat Jibril, ini adalah Adam, nenek moyangmu. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yunus. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, terus bertemu dengan para nabi dan pada akhirnya ke langit ke-7 dan angkat terus ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah satu tempat yang Rasulullah SAW disampaikan, diperlihatkan ayat-ayat atau kekuasaan Allah, sebagian dari kekuasaan Allah. Dari Sidratul Muntaha Rasulullah SAW melihat ke arah bumi, dan dari bumi diperlihatkan ada 2 sungai di situ. Satu ada sungai yang nampak, yang kedua sungai yang samar, tidak nampak.
Rasul bertanya, itu apa namanya itu? Itu adalah sungai ya Rasul. Sungai dunia dan ada sungai di akhirat. Di akhirat itu ada sungai namanya. Ada salah satu sungai yang namanya Rojab. Ada satu sungai. Itu nanti. Tapi Rasul sudah tampakkan, sudah melihat dengan ainul yakin. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh Kanjeng Rasul yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Rasul. Salah satunya adalah di sana Rasul diperlihatkan ada yang namanya orang-orang yang sedang melakukan apa namanya ini? You know you. Congornya, cek orang dia mah. Bibir. Dina bibir aya naon? Gigi, aya huntu. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah ada orang-orang yang sedang memegang gunting. Sungut-sungutna, congor-congorna lagi diguntingin. Rasul bertanya, ya Jibril, itu kenapa? Itu siapa? Itu adalah al-khutobaul fitnah. Apa namanya? Khutobaul fitnah. Siapa khutobaul fitnah itu? Ini hal yang akan terjadi gitu. Khutobaul fitnah itu adalah para khotib yang menyebarkan fitnah. Jadi ceramahnya, dakwahnya bukan untuk menyatukan umat, tetapi malah memecah belah umat, tetapi malah menjauhkan umat dari Islam, menjauhkan umat dari persatuan. Nauzubillahi min dzalik. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Atau sudah terjadi? Ada apa yang kayak gitu, Pak? Ada, Pak? Iya, ada. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin sebagian daripada proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang pertama dari Masjidil Haram, terus kemudian ke beberapa tempat. Yang tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang diberkahi, yang sampai hari ini tempat itu menjadi tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang terkenal, tempat-tempat yang luar biasa. Bahkan salah satunya adalah Syam. Syam adalah salah satu tempat yang disinggahi oleh Kanjeng Rasul. Kemudian Baghdad, Irak, itu juga salah satu tempat yang disinggahi oleh Rasul, menjadi sebuah tempat yang luar biasa. Baghdad atau Irak itu pernah menjadi sebuah ibu kota. Ibu kota apa, Pak? Ibu kota Daulah Islam. Jadi baheula mah aya namanya khilafah, Pak. Ada kekhilafahan. Makanya kalau di bulan Ramadan nih, insya Allah ya, Ramadan ada Bilalnya nggak? Suka dengar ya Pak ya? Al Khalifatu Ula Abi Bakri Siddiq. Belum nggak jawab ya? Apa nggak pakai begitu di sini? Pakai. Nah itu ada khalifah Pak. Ada khalifah Abu Bakar, ada khalifah Umar, ada khalifah Utsman, ada khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ada setelah itu apakah habis? Tidak Pak. Setelah itu berlanjut kepada khalifah-khalifah yang lain. Ada Muawiyah, ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah yang terakhir. Dan salah satu ibu kota kekhilafahan itu adalah Baghdad. Begitu Pak. Jadi Irak itu jadi tempat yang luar biasa Pak. Pernah menjadi sebuah ibu kota daulah Islam. Pernah menjadi ibu kotanya kaum muslimin. Dan kemudian terakhir Rasulullah SAW ke Syam. Dan di Syam itulah di dalam satu hadis yang belum terwujud sampai hari ini, Syam itu akan kembali menjadi ibu kota kaum muslimin. Insya Allah. Hadratil kiram rahimakumullah. Ada banyak hal sebenarnya. Ada banyak hal yang sudah masyhur disampaikan oleh para khatib, para penceramah, para ustadz, para kiai, para guru-guru kita mengenai Isra dan Mi'raj. Itu sholat. Betul memang itu adalah sholat. Salat yang 5 waktu yang tadi disampaikan bahwasanya awalnya itu 50 waktu. Awalnya 50 waktu ketika dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima enggak, Pak? Ternyata diterima, Pak. Kalau di dalam sirah Nabawiyah itu Rasulullah itu tidak menolak 50 waktu itu. Diterima. Terus kemudian turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan seorang nabi, Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa itu menanyakan, "Ya Rasul, apa yang kau dapatkan?"
Perintah. Perintah apa? Perintah sholat. Berapa rakaat? 50 waktu. Kembali lagi ya Rasul. Kembali ke Tuhanmu. Mintakan dispensasi. Minta turunkan. Jadi sebenarnya yang melakukan tawar-menawar itu, yang mengingatkan untuk diturunkan itu Nabiullah Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada Rasulullah, sungguh kita para nabi itu sanggup dengan 50 waktu. Tetapi ingat, umatmu itu tidak akan pernah sanggup 50 waktu. Kembali ke Tuhanmu. Maka Rasulullah kembali atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menanyakan bagaimana kalau diturunkan ya Allah. Boleh diturunkan lagi, terus kemudian turun lagi. Nabi Musa menanyakan kembali, berapa dapatnya? 20 masih terlalu berat. Kembali lagi ke Tuhanmu. Kembali lagi. Terus saja sampai akhirnya 5 waktu. Sudah 5 waktu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, turun lagi ke langit ke-6. Bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyatakan, berapa? 5 waktu. Berat 5 waktu itu. Oh, Nabi Musa sudah tahu 5 waktu berat itu. Kembali lagi ke Tuhanmu. Wahai saudaraku, sungguh aku sebenarnya ingin memperingan ini semua, tetapi aku malu kepada Rabbku. Nah, dari 5 waktu itulah Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW tidak kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan. Dan 5 waktu itulah yang diimban, yang kita jalani saat ini. Ternyata memang benar ya Pak Haji. 5 waktu berat enggak? Berat ente? Ayo nu keberatan di 5 waktu? Nah, cicing wae ayo sih. Memang berat itu. Luar biasa berat. Menjalankan ibadah yang luar biasa itu ternyata 5 waktu sangat berat sekali bagi kita. Oleh karena itu, hadirin kiram rahimakumullah, maka sama-sama ya kita meyakini hal ini semua tidak hanya dari kacamata akliyah, tetapi juga harus dengan kacamata keimanan. Maka fa insyaallah kita akan terus bersama-sama menguatkan keimanan kita, sehingga yang berat itu, yang 5 itu akan menjadi ya tetap berat sebenarnya, tetapi kita akan dengan semangat untuk melaksanakannya. Salat yang 5 waktu. Hadirin kiram rahimakumullah, tidak hanya salat sebenarnya. Di dalam ibrah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW itu ditampakkan dunia atau alam dunia ini, yang bumi yang bulat itu oleh Allah ditampakkan dalam bentuk hamparan. Dan Allah tampakkan di sana, ya Muhammad, lihatlah dunia itu. Maka kami perlihatkan satu persatu, juz'an au juz'an, satu persatu dunia itu, wilayah itu akan menjadi kekuasaan umatmu ya Muhammad SAW. Ini adalah menjadi sebuah bisyarah dari Rasul kita Muhammad SAW bahwa seluruh dunia pada akhirnya itu akan menjadi wilayah Islam, yang saat ini sebenarnya belum tersentuh oleh Islam semua. Jadi yang pernah disentuh oleh Islam, pernah dikuasai oleh Islam, pernah ada Islam di negeri itu, kalau dikalkulasi di dunia itu sebanyak 2/3 dari dunia. 2/3 berapa? Berarti belum semua kan? Masih ada 1/3 yang belum Islam di sana, belum tersentuh Islam di sana. Daerah mana Pak? Daerah mana? Amerika belum. Ya, karena wilayah daulah Islam pada saat runtuhnya khilafah Turki Utsmani itu menyentuh 2/3 dunia. Tidak termasuk di dalamnya adalah China. Tidak termasuk di dalamnya adalah Korea. Tidak termasuk di dalamnya adalah Eropa. Tidak termasuk di dalamnya adalah Amerika. Insya Allah negeri itu dengan ibrah dari Isra dan Mi'rajnya tadi, bahwa Allah akan tampakkan, Allah akan taklukkan seluruh penjuru dunia ini menjadi di bawah kekuasaan Islam. Hadirin rahimakumullah, tidak berpanjang yang Al-Fakir sampaikan, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.